Shalom, shalom semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur kita berjumpa kembali di dalam ibadah doa di malam hari ini. Salam kasih untuk kita yang ada di gereja dan juga salam kasih untuk saudara-saudari jemaat yang mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa sekali lagi Bapak Ibu Saudara untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan menyentuh hati kami, pendengaran kami, pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Untuk hamba boleh menyampaikan firman ini yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Matius 19 ayat 16 sampai 22, izinkan saya membacakannya kepada kita semuanya. Bapak Ibu Saudara boleh mengikutinya di dalam hati dengan judul perikop Orang Muda yang Kaya. Firman Tuhan berbunyi di ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Amin. Firman Tuhan, berbahagialah kita yang sudah membaca merenungkan firman ini dan berbahagialah kita yang melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita di malam hari ini adalah layakkah aku masuk surga? Layakkah aku masuk surga merupakan sebuah pertanyaan penting yang mungkin sering dan pernah kita pertanyakan ini dalam diri kita. Apalagi jika kita adalah orang yang berlatar belakang orang berdosa, orang yang hidupnya jahat, orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu pertanyaan ini pernah terngiang dalam pikiran kita. Pernah kita bertanya kepada diri kita, layakkah aku masuk surga? Kita bersyukur kita masih hidup, saudara-saudara yang terkasih. Masih bisa kita mendapatkan jawaban yang nyata dari firman Tuhan. Tetapi sayang sekali bagi orang yang sudah meninggal dan mati mendahului kita, pertanyaan ini mereka belum mendapatkan jawaban apa-apa, saudara-saudari. Layakkah aku masuk surga? Kita bertanya-bertanya kenapa? Karena sekian tahun kita telah menyandang kekristenan kita. Kita punya agama, kita punya Tuhan. Maka sering kita bertanya, layakkah aku masuk surga? Bagi orang Kristen yang KTP, mungkin ia meragukan tempat dia pada kekekalan. Tapi bagi kita yang sudah yakin kita ini adalah orang-orang yang menjadi pewaris kerajaan Tuhan, kita mungkin tidak akan meragukan bahwa surga itu nyata dan surga itu milik orang-orang yang mengikut Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata pertanyaan layakkah aku masuk surga dikemukakan dan dipertanyakan oleh yang orang muda yang sangat kaya pada zaman dia. Ketika kita membaca daripada kisah ini, ternyata ada beberapa yang tersohor dalam diri seorang pemuda. Yang pertama, pemuda ini adalah orang yang terpopuler di zamannya karena dilihat daripada hartanya lebih banyak daripada orang-orang di sekitarnya. Kedua, ternyata pemuda ini terkenal karena apa? Ia berhasil melakukan hukum Taurat tanpa satupun dilanggarnya. Lihat percakapan Yesus dengan dia ketika Tuhan Yesus berkata, jangan membunuh, jangan mencuri. Dan segala perintah-perintah Allah yang lain dalam hukum Taurat yang 5-10 itu. Dia berkata, semua itu telah kulakukan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berpikir begini, pemuda itu saja belum layak di hadapan Tuhan. Walaupun dia mengikuti segala hukum Taurat, apalagi kita yang tidak sempurna seperti pemuda itu.
Saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus berkata dengan dia bercakap-cakap tentang dia kepada pemuda ini, ternyata pemuda itu baru tahu bahwa apa yang dilakukannya selama ini itu sia-sia di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, belum sempurna. Kalau Anda ingin sempurna, pergilah. Itu di dalam ayat terakhir nantinya yang kita baca. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa sebenarnya yang Yesus ajarkan kepada kita ketika kita sedang membaca daripada percakapan antara orang pemuda ini dan juga Yesus? Kita menganggap bahwa orang muda ini adalah diri kita. Mungkin kita tidak sekaya dengan pemuda ini. Mungkin kita tidak sehebat agama daripada pemuda ini. Tapi pertanyaan pemuda ini mungkin pernah terngiang dalam pikiran kita dan dalam diri kita. Kita umpamakan diri kita seperti pemuda ini. Lalu apa yang Yesus ajarkan dalam firman Tuhan di malam hari ini saudara-saudari? Yang pertama, bahwa memang jelas surga itu ada. Amin ya. Dalam firman Tuhan yang saya sampaikan dalam beberapa minggu yang lalu, satu minggu yang lalu dalam ibadah umum kita, bahwa surga itu pasti ada. Tapi ingat, pertama sekali apa yang Yesus ajarkan dalam firman Tuhan ini, lihat, untuk masuk surga tidaklah diukur dengan perbuatan baik. Perhatikan daripada pertanyaan daripada si pemuda itu. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dalam pikiran pemuda ini bahwa untuk masuk surga maka amallah diperbanyak. Itulah yang dilakukan oleh beberapa agama di luar kita. Mereka berkata bahwa dengan amal, dengan perbuatan baik, maka menjadi tolak ukur kita mendapatkan surga itu, hidup kekal itu. Ingat, orang Kristen tidak mengakui itu. Karena Yesus jelas membantah ini dalam percakapan antara pemuda dengan dia. Yesus berkata hanya satu yang baik, dalam arti apa? Dia yang baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus menjelaskan bahwa manusia tidak akan pernah sempurna dalam melakukan kebaikan. Karena manusia itu jelas-jelas memiliki dosa turunan. Kita tidak akan mampu sempurna melakukan kebaikan. Maka pemuda itu menganggap bahwa selama dia hidup sampai pada usia seperti itu, ia menganggap dirinya itu layak masuk surga. Karena dia selalu baik kepada orang-orang di sekitarnya. Tapi itu membantah. No, bukan itu tolak ukurmu menjadi umat kerajaan Allah. Bukan perbuatan baikmu. Karena jelas-jelas manusia bukan sumber kebaikan. Amin. Tuhanlah sumber kebaikan. Maka Tuhan mematahkan daripada pikiran-pikiran statement-statement oleh manusia-manusia pada zaman sekarang ini. Bahwa kebaikan yang dilakukan manusia itu di pandangan Tuhan itu nol. Hanya manusia dan dunia yang menilai perbuatan kita. Tapi Tuhan, dia melihat bukan perbuatan baik tapi hati kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, demikian kita, seberapa banyak kebaikan kita yang kita berikan kepada orang lain. Jika Tuhan tidak layakan, itu sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih, setelah Yesus berkata seperti itu, menjawab kepada dia, apakah sebabnya engkau bertanya? Siapakah yang baik? Tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Saudara-saudara, dari perkataan dan jawaban Yesus seperti ini, si pemuda itu saya berpikir dia mulai merenungkan dirinya. Ternyata percuma juga dia berpendapat bahwa amal itulah menjadi tolak ukur masuk surga dan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang dialami oleh pemuda itu. Ketika ia bertanya kepada Yesus, ternyata Yesus memberitahukan kepada dia bahwa kebaikan yang ia lakukan selama ini belum sempurna. Bukan salah. Saudara-saudara lihat, ketika kita melakukan sesuatu yang baik itu tidak salah. Tapi Tuhan berkata belum sempurna. Apa yang dilakukan oleh pemuda itu selama hidupnya itu tidak salah. Tapi hanya belum sempurna dan itu tidak menjadi tolak ukur untuk mendapatkan surga dan memiliki surga. Maka jelas sekali lagi saya mengatakan surga bukanlah tolak ukurnya adalah perbuatan baik. Kedua, apa yang Yesus ajarkan kepada kita di malam hari, layak aku masuk surga? Kalau yang pertama tadi tolak ukurnya bukanlah perbuatan baik. Yang kedua, untuk masuk surga tidaklah diukur dengan hukum Taurat atau agama. Perhatikan percakapan Yesus yang beberapa kali kepada pemuda itu. Dia berkata, Yesus berkata, turutilah perintah Allah. Lalu pemuda itu bertanya, perintah yang mana? Yesus mengatakan perintah hukum Taurat yang ke-5 sampai 10. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus sedang menjelaskan begini, hukum Taurat tidak menjamin keselamatanmu.
Betul sekali bahwa hukum Taurat bagi orang Yahudi, mereka sangat junjung tinggi Bapak Ibu Saudara. Karena mereka tahu ketika seseorang berhasil menghafal dan melakukan hukum Taurat, mereka berpikir mereka adalah orang yang layak berkenan kepada Allah. Jadi jelas sekali ketika Tuhan mengatakan perintah-perintah Allah itu dan sudah dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini berkata, aku sudah layak. Tapi jelas Tuhan berkata, untuk masuk surga bukanlah tolak ukurnya atas hukum Taurat atau agama kita. Banyak orang hari ini membela agama. Tapi sebenarnya Tuhan tidak membawa agama. Amin ya. Tuhan membawa iman. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ternyata kalau dilihat saudara-saudara. Pemuda ini bukanlah anggota atau daripada ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Ternyata pemuda ini berbeda dari ahli-ahli Taurat. Yang juga memiliki ketaatan dan baik. Dalam menghafal dan melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau kita berpikir Bapak Ibu Saudara ini pemuda sangat sempurna sekali. Kalah saya sama dia Bapak Ibu Saudara. Karena saya pernah mencuri. Tapi si pemuda ini tidak pernah mencuri katanya. Bahkan membunuh lalat pun kurasa dia tidak pernah. Saya sering membunuh lalat. Kan? Saya sering membunuh binatang-binatang. Saudara-saudara yang terkasih, betapa sucinya dalam pandangan dia itu suci, kudus dan sangat terpisah dengan orang-orang berdosa. Tapi Tuhan berkata, tolak ukur untuk masuk kepada surga itu bukanlah hukum Taurat. Yesus berkata begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara bisa baca dalam Matius pasal 5 ayat 20. Sekali lagi saya katakan, baca sama kita. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini penting sekali. Ini teguran yang nyata sekali saudara-saudara. Yesus mengatakan kepada pemuda ini jelas-jelas hukum Taurat bukanlah syarat. Perbuatan baik bukanlah syarat. Maka yang harus dilakukan adalah apa? Bagaimanakah hati kita ketika kita mempunyai agama itu tertuju kepada Allah yang benar. Amin. Jelas sekali bisa saja ia mengatakan bahwa hukum Taurat itu Allah dia sendiri. Jelas memang hukum Taurat berasal daripada Allah. Tapi ada hukum Taurat yang ditambahkan oleh orang-orang Yahudi yang tidak dikenan oleh Allah itu sendiri sehingga ketika Yesus datang Tuhan tantang semuanya itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, inilah yang harus kita tahu, layakkah aku masuk surga? Sebagaimana pemuda ini mempertanyakan itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, bukan perbuatan baikmu, bukan hukum Tauratmu atau bukan keagamaanmu. Tapi tentang bagaimanakah Allah berkehendak dan mengizinkan engkau layak atau tidaknya masuk kerajaan surga atau tidak. Berikut, apa sih layak gak aku itu masuk surga? Yesus berkata dalam firman Tuhan di malam hari ini yang ketiga, untuk masuk surga tidaklah diukur dengan harta. Kalau kita melihat daripada pribadi dan silsilah daripada pemuda ini, dia adalah orang kaya. Karena apa? Dari perikopnya saja dikatakan orang kaya. Dia berkata bahwa kekayaannya menjadi syarat juga untuk masuk kepada surga. Yesus berkata pada pasal 6 ayat 19, dia berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara-saudara yang terkasih, akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara-saudara yang terkasih, arti bahwa harta bukanlah syarat untuk kita boleh berhubungan baik dengan Tuhan. Untuk kita boleh masuk kepada kerajaan Allah. Yesus patahkan apa yang dialami oleh si pemuda ini. Jelas-jelas ini mungkin membuat kesedihan bagi si pemuda itu. Dan jelas akhir daripada percakapan dia dengan Yesus, apa yang dilakukan oleh pemuda itu diresponnya adalah sedih. Saudara-saudara yang terkasih, saya berpikir beberapa hari ketika saya mempersiapkan firman ini. Bagaimana jika saya berhadapan dengan Yesus dengan sosok seperti pemuda ini. Percuma saya melakukan hal-hal yang baik. Percuma saya melakukan hal-hal yang membuat saya itu terlihat seperti layak sebenarnya. Tapi kalau di pandangan Tuhan semuanya itu hampa saudara-saudari. Pemuda ini jelas bahwa memang ia adalah orang kaya. Tetapi kekayaannya ternyata membutakan dia melihat pekerjaan Allah. Akibat kekayaannya itulah pemuda itu tidak layak dalam pandangan Tuhan. Tuhan tidak minta kekayaan. Amin. Karena kekayaan akan membuat orang tamak. Dan karena ketamakan itulah orang akan jatuh dan ke dalam dosa. Maka Tuhan tidak membutuhkan kekayaan.
Bukan berarti kita nggak usah bekerja untuk cari uang, enggak. Tapi jangan sampai kekayaan kita menjadi fokus kita. Oh, aku mau masuk surga, enggak. Karena Tuhan tidak meminta daripada kekayaan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jelas sekali bahwa Yesus tidak menginginkan kekayaan manusia. Yesus menginginkan sebuah hati yang mau berkenan kepada Allah dan mengasihi sesama manusia. Amin. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya teringat kepada panggilan Abraham, Bapak Ibu Saudara, kalau pernah kita membaca kisah ini. Abraham adalah orang yang sangat kaya. Tuhan berkata, pergilah. Tapi ketika ia berpergi, ia meninggalkan semua apa yang menjadi popularitasnya, yang menjadi reputasinya di kampungnya itu sendiri. Jelas sekali mengikut Tuhan, kita tidak boleh diikat satu pun ilah-ilah dunia ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari ketiga hal di atas, kalau sebenarnya ada hal-hal yang harus kita lakukan, yang harus kita tahu tentang untuk masuk surga, maka bagaimana agar saya layak masuk surga? Itulah yang Yesus katakan kepada pemuda itu. Jika engkau hendak sempurna. Ia berkata, pergilah, jualah segala milikmu. Berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dalam arti kalau dirinci begini. Kalau kamu ingin sempurna dan layak masuk surga, mendapatkan hidup kekal, beroleh harta di surga, maka yang pertama pergi dan jual hartamu. Karena itu tidak penting sama aku. Karena kalau kamu bawa-bawa mengikut aku, itu akan mengikat engkau. Dan itu akan menjadi standar dan menghancurkan pelayanan saya. Dan itu akan mengucilkan pelayanan Yesus. Jika banyak murid-muridnya yang kaya, ternyata Yesus itu korupsi. Yesus itu korupsi. Maka itu yang dijaga Yesus sebagai pribadi yang hidup di tengah-tengah manusia yang ada. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kedua, bagikanlah kepada orang-orang miskin. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang kaya, tapi untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Amin. Maka Yesus mengajarkan dia, pergi jual hartamu, bagikanlah kepada orang-orang miskin. Kenapa kepada orang-orang miskin? Karena orang kaya tidak butuh pertolongan. Hanya orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Amin ya. Hanya orang-orang yang perlu memang ditolong, itulah yang memerlukan pertolongan. Ketiga, Yesus berkata, datanglah kemari, ikutlah aku. Berarti begini. Ketika kita sudah jual semua apa yang kita punya. Aku mau fokus kepada Tuhan. Apa yang mau aku bawa? Betul kan? Apa yang harus aku bawa nanti Tuhan? Gak usah bawa apa-apa. Tubuh ini akan tinggal. Tubuh yang fana ini akan tinggal di kuburan. Yang kita bawa adalah jiwa kita kepada Tuhan. Amin. Kalau kita bawa semua. Berat Bapak Ibu Saudara. Berat membawanya. Kita membawa satu sak semen aja di pundak kita. Bisa gak kita 1 kilo berjalan dalam 1 jam? Gak bisa. Kami aja mendaki gunung hari itu. Sesak napas kami. Sekali 5 menit berhenti. Sekali 5 menit berhenti. Capek Bapak Ibu kalau ada beban. Kalau kita ikut Tuhan. Tuhan berkata gak usah banyak beban. Kalau ingin masuk surga gak usah banyak beban saudara-saudara. Tapi pemuda ini. Yang membebani dirinya sendiri dengan apa yang ia miliki. Ia berkata bahwa apa yang ia miliki saat itu akan membawa ringan daripada untuk masuk surga. Tuhan berkata no. Tuhan berkata, pergilah jualah segala milikmu. Berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Tuhan jawab sendiri. Tuhan tidak memberikan sebuah keraguan-raguan kepada pemuda ini. Tuhan jawab sendiri. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Jelas sekali Tuhan tidak berkata sebuah kepalsuan. Kalau seandainya pemuda ini pergi dan jual semua miliknya itu kepada orang miskin. Ya berikan kepada orang miskin. Maka jelas harta yang dimiliki itu pasti ada. Karena apa? Harta yang dimiliki itu adalah keselamatan. Jiwanya hari itu dan yang akan datang. Mungkin tidak terlihat bagi dia. Mungkin tidak terlihat bagi orang-orang di sekitar dia. Mungkin tidak terlihat dengan keluarga dia seperti apakah pemuda ini. Tapi jelas Tuhan memberikan jaminan dan materai keselamatan. Amin. Tapi apa respon pemuda itu? Di ayat yang ke-20 dia berkata, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jelas firman Tuhan berkata, ia sedih bukan karena ia tidak mampu, tapi karena banyak hartanya itu tadi. Gak bisa dia tinggalkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bagi Yesus, mengikutnya tidaklah diikat oleh ilah-ilah dunia ini. Amin. Kita mengikut Yesus dengan hati yang bersih. Dengan sukacita, dengan ketulusan dan penuh damai sejahtera. Tetapi reaksi pemuda itu memberikan sebuah teladan bagi kita. Bahwa ketika Tuhan berkata seperti itu, ia pulang dengan kesedihan. Karena ternyata dia belum layak masuk surga. Saudara-saudara yang terkasih.
Gak usah kita memikirkan apa yang kita kerjakan selama ini. Apa yang kita kerjakan tidak pernah terkumpulkan, tapi kerjakanlah. Supaya apa yang engkau tanam hari ini, engkau akan tuai di hari yang akan datang. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita hari ini? Banyak orang Kristen, termasuk saya, mengaku saya Kristen, tapi bukanlah pengikut Tuhan yang sejati. Saya hanya sebatas formalitas menyandang saya orang Kristen. Saya punya Tuhan, saya punya agama, tapi ternyata sesungguhnya saya bukanlah orang yang seperti itu. Namun, mereka yang sebenarnya tidak sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan, itulah namanya KTP. Firman Tuhan mengatakan kepada kita di malam hari ini di dalam makna daripada firman Tuhan mengatakan, jika saya dan saudara layak masuk surga, ingin mau masuk surga, maka kerjakanlah apa yang Tuhan inginkan. Amin. Bukanlah apa yang Tuhan sarankan. Sekali lagi, mengikut Tuhan, kerjakanlah itu dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan dunia sarankan. Dunia banyak menyarankan, udah masuk surga begini, masuk surga begini. Tapi kerjakanlah apa yang Tuhan inginkan, bukanlah yang dunia sarankan. Kuncinya ikut Tuhan, lalu lepaskan segala hal-hal dunia yang mengikat diri kita. Amin. Waktu saya masuk STT Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya masih diikat oleh mantra-mantra Bapak Ibu Saudara. 1 tahun menjalani masa kuliah di STT, tidak aman, tidak nyaman Bapak Ibu Saudara. Pengen mau keluar dari kampus itu. Ternyata mengikut Tuhan. Jika kita tidak melepaskan daripada ikatan-ikatan dunia itu, kita tidak akan pernah tenang bersama dengan Tuhan. Tapi jika kita melepaskan diri dari semua ikatan itu, ingin fokus beserta dengan Tuhan, melakukan pelayanan untuk Tuhan, ingin melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan, percayalah, sukacita, ketulusan, dan damai sejahtera itulah yang akan selalu memimpin kita. Amin. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kita. Mari belajar daripada seorang pemuda ini. Belajar daripada apa yang Tuhan katakan kepada dia. Ternyata ketiga hal di atas tadi, itulah yang dilakukan oleh pemuda itu. Tapi Tuhan katakan, untuk masuk surga bukanlah perbuatan, bukanlah harta, dan juga bukanlah masalah keagamaan kita. Tapi untuk masuk surga, itu adalah hati yang Tuhan berkenan di dalamnya. Makanya dalam Amsal dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ketika kita menjaga hati kita untuk Tuhan, disitulah terpancar kehidupan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kami lewat firman-Mu. Urapi firman ini Tuhan dalam hidup kami. Materikanlah ini Tuhan, agar kami tetap menjadi ahli waris kerajaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur malam ini kalau Engkau memberikan sebuah jaminan kekekalan bagi kami. Kami boleh mendapatkan surga itu karena kami boleh percaya kepada Yesus. Dan karena Yesus telah menerima hati kami yang tulus ini untuk Tuhan berkenan dan boleh melakukan segala rencana Tuhan lewat kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman ini boleh menerapkannya dalam kehidupan kami, dan kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan setiap kami untuk boleh melakukan firman ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Kembalikan kepada Yesus.